Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Agustina Cahyani dengan NPM 101201054 dari kelas C6 Manajemen. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi evaluasi tengah semester di mata kuliah Pendidikan Agama 5. Di sini saya akan memaparkan dari pemahaman saya pada materi yang sudah diberikan. Kalam dalam istilah ilmu nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yakni lafadz atau ucapan, murakkab tersusun, mufid memberi faidah, dan bilwad'i dengan sebuah tujuan. Dalam kitab Jurumiyah, kalam adalah lafadz yang tersusun yang memberi faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafadz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Lalu, apakah sama dengan Quran? Sejarah Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Nuzul adalah kata jadian dari kata kerja nazala, yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan istilah nuzulul Quran. Bahkan terdapat peringatan nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan penganggungan terhadap Al-Quran. Menurut Al-Zarqani, dalam Manahil, Al-Firman berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan, yaitu yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfudz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Disebutkan dalam surat Al-Buruj ayat 21-22, yang artinya, bahkan yang didustakan ialah Al-Quran yang mulia, atau yang tersimpan dalam Lauh Al-Mahfudz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfudz ke barat, Al-Izzah atau tempat yang berada di langit dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadr ayat 1 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya atau Al-Quran pada malam kemuliaan. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Hal ini diisyaratkan dalam surat Asy-Syura ayat 193 sampai 195 yang artinya dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Proses penulisan Al-Quran atau rasmu Al-Quran terdiri dari beberapa tahapan atau masa, yaitu yang pertama masa Nabi Muhammad SAW, yang kedua masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga masa setelah Khulafaur. Mukjizat Al-Quran. Secara bahasa, kata mukjizat atau ajaza, yujizu, ijaz, mukjizun, lemah lawan dari kudroh atau mampu. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Sedangkan dalam istilah agama, mukjizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian atau kerasulannya, yang biasanya bersifat menantang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Syarat-syarat mukjizat. Menurut Al-Qurtubi ada 5 syarat. Yang pertama, sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya terbelahnya lautan, terbelahnya bulan, atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia.
Yang kedua, sesuatu yang luar kebiasaan yang tidak bisa dilakukan selain Allah. Contohnya, terbitnya matahari dari sebelah barat, datangnya siang setelah malam, atau sebaliknya. Tongkat jadi ular, memancarnya air di jari-jari. Yang ketiga, disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah seperti air jadi minyak. Yang keempat, terjadi karena adanya penentang seperti Musailamah. Yang kelima, orang tidak dapat mendatang terhadap orang yang menentang sebagai pembuktian. Unsur mukjizat. Dari definisi di atas, setidaknya ada 4 unsur mukjizat, yaitu yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Yang keempat, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Macam-macam mukjizat. Yang pertama, mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan tidak kekal. Contohnya, mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad bersifat material dan indrawi, dalam arti keluar biasaan tersebut bisa disaksikan langsung lewat indera masyarakat di Nabi menyampaikan risalahnya. Yang kedua, mukjizat maknawi, yaitu mukjizat yang bersifat immaterial, logis, dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Aspek-aspek mukjizat Al-Quran yaitu yang pertama, aspek bahasa dan sastra, yaitu tidak ada satu fakta pun seseorang yang dapat menyaingi atau meniru Al-Quran. Kelembutan Al-Quran secara lafziah yang terdapat dalam susunan suara dan keindahan bahasa beberapa ayat memuat nada dan irama yang menyenangkan bagi pendengar. Yang kedua, aspek isyarat ilmiah, yaitu beberapa ayat memuat berita-berita, kejadian-kejadian, dan fakta-fakta ilmiah yang mendahului zamannya. Yang ketiga, aspek kisah-kisah purba, yaitu kisah dalam Al-Quran berbeda dengan kisah pada umumnya. Al-Quran membuat kisah-kisah kehidupan manusia yang paling purba. Yang keempat, aspek hukum, yaitu hukum-hukum yang tercatat di dalam Al-Quran terkadang memberikan perincian yang sangat khusus, sementara beberapa lainnya mujmal atau global dan perinciannya diterangkan dalam sunnah.